kok gitu sih? Kenapa? Ini coba lihat. Emangnya orang yang punya muka jerawatan tuh nggak boleh jadi model make up ya? Maksudnya dia lihat coba komenannya pedes banget, Iya, bentar. Kayaknya aku pernah belajar tentang ini deh. Bentar, aku lihat ya. Nah, ini. Nih. Beauty standar ya? Ya, beauty standar. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak nggak percaya diri gara-gara ngelihat orang-orang kok kayaknya pada good looking gitu? Sedangkan diri kita kayaknya nggak ada menarik-menariknya deh. Ditambah pas kita lihat iklan di TV ataupun media sosial, semuanya pada cantik-cantik, kulitnya mulus kayak nggak ada pori-porinya, bersih, apalagi tubuhnya yang kelihatan tinggi dan langsing. Nah, semua itu tuh bisa dibilang beauty standard. Beauty standard? Apa itu? Jadi beauty standard itu seperti stereotypes populer yang beredar di masyarakat tentang tolak ukur bagaimana penampilan seseorang. Oleh karena itu, banyak orang yang berlomba-lomba untuk bisa memenuhi standar tersebut. Karena secara sadar ataupun tidak, ketika ada seseorang yang merasa tidak memenuhi standar tersebut, maka ia akan merasa insecure. Beauty standard ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti media sosial, iklan, tren fashion, dan perfilman. Memasuki usia remaja, pasti kita mulai berpikir tentang bagaimana penampilan fisik kita karena saat itu tubuh kita mengalami banyak perubahan. Sehingga kita cenderung lebih memperhatikan penampilan dan kesehatan fisik. Tapi, karena adanya beauty standard ini, kita lebih sering merasa kurang dengan kondisi fisik kita atau body image kita. Kita sering merasa tubuh kita berbeda dengan orang lain dan akhirnya kita akan berusaha mengubahnya padahal mungkin sebenarnya hal itu tidak perlu. Akhirnya kita mencoba untuk diet lah, tapi malah berdampak buruk pada kesehatan kita juga penampilan kita. Bukannya mencapai standar itu, tapi malah jatuh sakit. Rugi kan? Terus gimana dong? Apa sih yang harus kita lakuin tentang itu? Jawabannya, menerima diri apa adanya. Self-love. Apresiasi dan jaga atau rawat apa yang sudah kita miliki. Atau kita bisa menanamkan mindset positif tentang tubuh kita. Kita bisa tetap merasa nyaman dengan tubuh kita, terlepas dari bagaimana pandangan masyarakat atau tren dalam memandang tubuh yang ideal. Tidak perlu membandingkan diri dengan apa yang ada di media sosial atau iklan lagi, karena dengan begitu kita akan merasa lebih bahagia. Dan kalau kita bahagia dan menerima diri, maka kesehatan kita atau pandangan kita juga akan ikut ke arah positif. Kita juga perlu memperluas pemahaman arti dari kecantikan itu sendiri, bahwa cantik bukan hanya elok dipandang, melainkan bahwa perilaku yang mencerminkan hati yang cantik dan memahami kebutuhan dan kondisi tubuh, supaya bisa melakukan perawatan sesuai kebutuhan.